Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang matrik dengan anggota kelompok yaitu Firmansyah 20, 41, 10, 16 dan Siti Maryam 20, 41, 10, 03, Mas Tuti Alawiyah 20, 41, 10, 06, Ginanjar 20, 41, 10, 07 dan Saiful Hamdi 20, 41, 10, 09. Matrik di sini matrik adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matrik disebut dengan elemen atau anggota matrik. Penemu matrik adalah Arthur Shirley. Di sini ada syarat-syarat suatu matrik. Yang pertama, unsur-unsurnya terdiri dari bilangan-bilangan. Yang kedua, mempunyai baris dan kolom. Yang ketiga, elemen-elemennya berbentuk persegi panjang dalam kurung biasa, kurung siku, dan kurung bergaris 2. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak vertikal. Ordo matriks adalah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks. Jika sebuah matriks memiliki I baris dan J kolom, maka matriks tersebut berordo I kali J, dapat dituliskan AIJ. Kita di sini ada jenis-jenis matriks. Matriks terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama matriks 0, matriks yang seluruh elemennya adalah bilangan 0. Contoh A. Sini semua elemennya adalah 0, nggak ada angka lain, maka dinamakan matriks 0. Yang kedua, matriks baris, matriks yang hanya memiliki satu baris berordo 1 kali J. Contoh, ini ada B, baris 1 dan kolom ketiga, artinya cuma ada satu baris. Yang ketiga, matriks kolom, matriks yang hanya memiliki satu kolom berordo I kali J. Dengan contoh matriks 2 kali 1, artinya baris kedua kolom ke-1 cuma memiliki satu kolom. Yang keempat, matriks persegi, matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom berordo I kali J. Jadi antara kolom dan baris sama. Contoh matriks 2 kali 2, kolomnya 2, barisnya pun 2, sama-sama 2. Yang kelima, matriks diagonal, matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali pada diagonal utamanya. Jadi semua anggota elemen itu 0 kecuali diagonalnya, itu min 2, 1, dan 3. Ini dinamakan matriks diagonal. Yang keenam, matriks segitiga atas, matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contohnya itu, sini ada min 2, di bawah diagonal utamanya itu semuanya elemennya 0, dan di atas diagonal itu ada sebuah angka, itu 3, min 2, min 4. Nah, ini namanya matriks
segitiga atas. Yang ketujuh, matriks segitiga bawah. Matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi sini elemen atasnya itu 0. Di atas diagonalnya itu 0. Di atas min 2 itu 0. Semuanya elemennya 0. Kecuali bawahnya itu ada angka min 3, 2, min 4. Nah, itu ini dinamakan matriks bawah. Yang ke-8, sini ada matriks identitas. Matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Contohnya matriks 2 kali 2 dengan diagonal utamanya adalah 1 dan sedang elemen lainnya adalah 0. Ini namanya matriks identitas. Nah, sini ada operasi aljabar matriks. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan matriks B yang memiliki ordo sama, maka elemen yang terletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A tambah B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A dikurangi B. Dengan rumus, nah sini ada rumus. Misalkan matriks A B C D E F dan matriks B A H G H I J K L, maka matriks A tambah matriks B sama dengan A tambah B, B tambah H, C tambah I, D tambah J, E tambah K, F tambah I, L. Dan A, matriks A dikurangi matriks B, yaitu A dikurangi G, B kurangi H, C kurangi I, D kurangi J, E kurangi K, dan F dikurangi L. Inilah pengurangan matriks. Nah, di sini ada sifat-sifat penjumlahan matriks. Sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama, A tambah A sama dengan B tambah A. Ini nama sifat komutatif. Yang kedua, A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Nah, ini namanya sifat asosiatif. Yang ketiga, terdapat matriks identitas penjumlahan, yaitu matriks 0, sehingga berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A untuk setiap matriks A. Yang keempat, terdapat invers penjumlahan sehingga berlaku A tambah matriks A tambah matriks min A sama dengan matriks min A tambah A sama dengan 0. Yang dimaksud dengan matriks min A atau matriks lawan dari matriks A adalah matriks yang elemen-elemennya merupakan negatif dari elemen-elemen dari matriks yang terletak. Yang kedua, sifat-sifat pengurangan matriks. Matriks A dikurangi matriks B sama dengan A tambah matriks min B. Matriks A dikurangi matriks B sama dengan C, dan matriks A tambah B sama dengan C, maka berarti matriks B sama dengan C dikurangi A, dan A sama dengan matriks C dikurangi matriks A. Contoh soal yang pertama, jika matriks A sama dengan 0, 1, 2, 3 dan matriks B 1, 5, 0, 2, maka matriks A tambah matriks B adalah, nah sini ada matriks A tambah matriks B sama dengan, nah jika matriks A berada di posisi baris 1 kolom 1, maka dijumlahkan dengan matriks B kolom baris 1 kolom 1, dan jika matriks A ada di baris 1 kolom 2, maka dijumlahkan dengan matriks B baris 1 kolom 2 juga, dan juga seterusnya. Maka 0 tambah min 1
1 tambah 5, 2 tambah 0, 2 tambah min, 3 tambah min 2. Maka 0 tambah min 1 itu min 1, 1 tambah 5 itu 6, 2 tambah 0 itu 2, 3 tambah min 2 itu 1. Yang kedua, jika matrik A 3, 2, 4, 0 tambah B, matrik B sama dengan 1, 4, 0 dan 9. Maka matrik A dikurangi matrik B adalah sama kayak penjumlah matrik. Jika matrik A ada di kolom 1 baris 1, maka dikurangi dengan matrik B kolom 1 baris 1 juga, dan seterusnya. Maka 3 dikurangi 1, 2 dikurangi 4, 4 dikurangi 0, dan 0 dikurangi 9. 3 dikurangi 1 yaitu 2, 2 dikurangi 4 yaitu min 2, 4 dikurangi 0 yaitu 4, 0 dikurangi min 9 itu min 9. Maka matrik A dikurangi matrik B yaitu 2, min 2, 4, dan 9. Yang kedua, perkalian skalaar pada matrik. Pada operasi perkalian skalaar, sebuah matrik dikalikan dengan bilangan skalaar jika diketahui A merupakan satu matrik dan K merupakan bilangan real. Maka hasil perkalian K dengan matrik A adalah matrik yang diperoleh dengan membandingkan setiap elemen A dengan K. Dengan rumus matrik A sama dengan A, B, C, D, E, F. KA sama dengan K dikali semua elemen matriks A, yaitu A, B, C, D, E, F. Maka sama dengan K kali A, K kali B, K kali C, K kali D, K kali E, dan K kali F. Contoh, jika matriks A sama dengan 3, 4, 5, 9, 7, 11, dan 13, tentukan nilai 3A. Jawabnya 3A sama dengan, artinya 3 kali matriks A sama dengan 3 dikalikan dengan semua elemen-elemen anggota matriks A. Maka 3 kali 3, 3 kali 5, 3 kali 9, 3 kali 7, 3 kali 11, dan 3 kali 13. 3 kali 3 yaitu 9, 3 kali 5 yaitu 15, 3 kali 3 yaitu 27, 3 kali 7 yaitu 21, 3 kali 11 yaitu 33, 3 kali 13 yaitu 39. Jadi matriks 3A yaitu 9, 15, 27, 21, 33, dan 39. Yang ketiga di sini ada perkalian dua matriks. Syarat dua buah matriks, misal matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyak matriks B. Bentuk perkalian antara matriks secara umum yaitu matriks A I kali B kali matriks B M kali N sama dengan matriks C I kali N. Untuk mencari hasil kali matriks A dengan matriks B ialah dengan mengalihkan elemen pada baris-baris matriks A dan elemen pada kolom-kolom baris B. Kemudian jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Dengan rumus itu A sama dengan A kali A, matriks A B C D, dan matriks B itu E F G H I. Maka A kali B itu matriks A kali matriks B sama dengan A kali E tambah B kali H, A kali F tambah B kali I, A kali G tambah B kali J, C kali F tambah D kali H, C kali F tambah D kali I, C kali G tambah D kali J. Nah, contoh soal. Jika matriks A sama dengan 2, 7, 5, 8 dan matriks B sama dengan 1, 5, 0, 3, 2, dan 4, tentukan nilai A kali B. Cara penyelesaiannya itu
A matrik A kali matrik B sama dengan 2 kali min 1 tambah 7 kali 3, 2 kali 5 tambah 7 kali 2, 2 kali 0 tambah 7 kali 4, 5 kali min 1 tambah 8 kali 3, 5 kali 5 tambah 8 kali 2, 5 kali 0 tambah 8 kali 4. 2 kali min 1 yaitu min 2, 7 kali 3 yaitu 21, 2 kali 10, 5 kali 2 kali 5 itu 10, 7 kali 2 itu 14, 2 kali 0 itu 0, 7 kali 4 itu 28. 5 kali 1 itu min 5, 5 kali min 1 itu min 5 tambah 8 kali 3 itu 24, 5 kali 5 itu 25 tambah 8 kali 2 itu 16. 5 kali 0 itu 0 tambah 8 kali 3 yaitu 0 tambah 32. Min 2 tambah 21 itu 19. 10 tambah 14 yaitu 24. 0 tambah 28 itu yaitu 28. Min 5 tambah 24 itu 19. 25 tambah 16 itu 41. 0 tambah 32 itu 32. Jadi matriks A tambah kali matriks B itu 19, 24, 28, 19, 41 dan 32. Yang keempat, transport matrik. Transport suatu matrik, misal matrik A yang diamankan dengan AT, A pangkat T adalah sebuah matrik yang disusun dengan cara menukarkan baris matrik A menjadi kolom matrik A pangkat T dan kolom matrik A menjadi baris matrik A T dengan rumus A. Misalkan A matrik A sama dengan PQR STU, maka matrik A pangkat A matrik transport A sama dengan PS QTR U. Di sini juga ada sifat-sifat matriks transport. Yang pertama, dalam kurung A tambah B pangkat T sama dengan A pangkat T tambah B tambah B pangkat T. Yang kedua, A pangkat T dipangkat lagi ke T, artinya matriks transport ditransformkan lagi sama dengan matriks A. Matriks AB transport sama dengan matriks A transport, matriks B transport. Yang keempat, KA pangkat T atau KA transport sama dengan K kali A transport dengan K konstanta. Nah, contoh. Misal matriks A sama dengan 7 min 1 4 0 2 min 7, maka nilai A transform matriks A adalah maka transform matriks A sama dengan 7 0 min 1 2 4 min 7. Jadi jika ordo matrik 2 kali 3, maka ordo matrik transformnya adalah 3 kali 2. Yang kelima, determinan suatu matrik didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matrik hanya dapat ditentukan pada matrik persegi. Determinan dari matriks A dapat ditulis dengan det A atau kurung garis A. Untuk menentukan determinan dari sebuah matrik terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Nah, yang A sini ada determinan matrik ordo 2 kali 2. Nah, dengan rumus det A sama dengan A B C D. Nah, kita kali silang itu A kali D dikurangi B kali C. Nah, itu rumus determinan. Contoh, jika matrik A sama dengan 9 min 11 0 3, tentukan nilai determinan A. Maka
determinan A sama dengan 9 kali 3 dikurangi min 11 kali 0. 9 kali 3 itu 27 dikurangi min 11 kali 0 itu 0, maka 27 dikurangi 0 yaitu hasilnya 27. Jadi determinan A nya itu 27. Di sini ada determinan matriks ordo 3 kali 3 dan rumus menggunakan kaidah Sartus. Determinan A sama dengan sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, sebelah kanannya kita tulis lagi elemen dari A, B, C, A, B, D, E, G, H. Tulis lagi di sebelahnya, sebelah kanannya. Maka determinan matriknya yaitu A kali E kali I tambah B kali F kali H tambah C kali D kali H dikurangi C kali E kali G dikurangi A kali F kali H dikurangi B kali D kali I. Maka menghasilkan A kali E kali I tambah B kali F kali G tambah C kali D kali H dikurangi C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I. Di sini ada contohnya. Diketahui matrik M sama dengan 1 0 min 3 4 5 2 0 1 0. Tentukan nilai determinan M. Jawab. Determinan dari matrik M sama dengan 1 0 min 3 4 5 2 0 min 1 kan 0 0. Nah, dan di sebelah kirinya kita tulis kembali elemen dari 1 0 4 5 0 min 1, maka akan menghasilkan 1 kali 5 kali 0 tambah 0 kali 2 kali 0 tambah min 3 kali 4 kali min 1 dikurangi min 3 kali min 3 kali 5 kali 0 tambah 1 kali 2 kali min 1 ditambah 0 kali 4 kali 0. 1 kali 5 kali 1 kali 5 kali 0 0 ditambah 0 kali 2 kali 0 0 tambah min 3 kali 4 kali min 1 yaitu 12, maka 0 tambah 0 tambah 12 dikurangi min 3 kali 5 kali 0 itu 0 tambah 1 kali 2 kali min 1 itu min 2 tambah 0 kali 0 itu 0, maka hasilnya 0 dikali 2 kali tambah 0, maka 12 tambah 0 12 tambah 0 itu 14, maka determinan dari matrik M itu 14. Yang keenam, inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat min 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Untuk menentukan inverse dari sebuah matriks terdapat dua aturan berdasarkan ordernya, yaitu order 2 kali 2 dan order 3 kali 3. A inverse matriks order 2 kali 2 dengan rumus A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali ADJ A dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Dan jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inverse matriks A yaitu 1 per AD dikurangi BC kali B min C A. Itu kali silang A kali D dikurangi B kali C. Nah, kalau ini dikalikan, nah yang awalnya D ada di bawah kita simpan di atas. Yang awalnya A ada di atas kita simpan di bawah. Yang awalnya B positif kita ubah menjadi negatif. Yang awalnya C positif kita ubah menjadi negatif C. Contoh, tentukan inverse matriks dari A 2, 1, 4, dan 6. Jawab.
Determinan A itu kita cari dulu determinannya. Sama dengan kita kasih silang 2 kali 6 dikurangi 1 kali 4. 2 kali 6 yaitu 12 dikurangi 1 kali 4 itu 4, maka 12 kali 4 itu 8, maka determinannya itu 8. Kita cari ADJ nya, maka yang awalnya 6 ada di bawah kita simpan di atas, yang awalnya 2 ada di atas kita simpan di bawah, yang awalnya positif 1 menjadi negatif 1, yang awalnya positif 4 menjadi negatif 4. Nah, sekarang kita cari in plus matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali ADJ A. Nah, karena determinannya 8, maka 1 per 8 kali 6 1 min 4 min 2. 1 per 8 kali 6, 1 per 8 kali min 1, 1 per 8 kali min 4, 1 per 8 kali 2. 1 per 8 kali 6 yaitu 3 per 4, 1 per 8 kali min 1 itu min 1 per 8, 1 per 8 kali min 4 yaitu min 1 per 2, dan 1 per 8 kali 2 yaitu 1 per 4. Jadi impuls dari matriks A yaitu 3 per 4 min 1 per 8 min 1 per 2 dan 1 per 4. Yang B di sini ada impuls matriks ordo 3 kali 3 dengan rumus A impuls atau A pangkat min 1 ya, sama dengan 1 per determinan A kali ADJ A. Contoh, tentukan impuls dari matriks B sama dengan 1 2 1 0 3 1 min 1 2 dan 0. Nah, kita cari dulu determinan B, yaitu 1 2 1 0 3 1 min 1 2 0. Nah, kita tulis lagi di samping kanannya, yaitu elemen dari 1 2 0 3 min 1 2. Maka 1 kali 3 kali 0 itu 0 ditambah 2 kali 1 kali min 1 itu min 2 ditambah 1 kali 0 kali 2 itu 0 dikurangi 1 kali 3 kali min 1 itu min 3 tambah 1 kali 1 kali 2 itu 2 kali 0 kali 0 itu 0 tambah min 2 tambah 0 itu min 2 dikurangi min 3 tambah 2 tambah 0 itu min 1 kali min itu plus 1, maka 2 min 2 tambah 1 min 2 tambah 1 ya itu 1, maka determinannya itu 1. Nah, sekarang kita cari minornya, minor dari matriks B yaitu 1 2 1 0 3 1 min 1 2 dan 0. Nah, itu minor baris 1 kolom 1 itu 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Minor 1 baris 1 kolom 2 0 tambah 2 sama dengan 1. Minor baris 1 kolom 3 yaitu 0 tambah 3 sama dengan 3. Minor baris 2 kolom 1 sama dengan 0 tambah 0 kurangi 2 sama dengan min 2. Minor baris 2 kolom 2 0 tambah 1 sama dengan 1. Minor baris 2 kolom 3 itu 2 tambah 2 itu 4. Minor baris 3 kolom 1 yaitu 2 dikurangi 3 yaitu min 1. Minor baris 3 kolom 2 yaitu 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Minor baris 3 kolom 3 yaitu 3 dikurangi 0 yaitu 3. Nah, sekarang cari kofaktornya, yaitu dengan rumus B-nya sama dengan baris 1 kolom 1 yaitu positif, baris 1 kolom 2 itu negatif, baris 1 kolom 3 yaitu positif, baris 2 kolom 1 yaitu min, baris 2 kolom 1 yaitu baris 2 kolom 2 yaitu positif, baris 2 kolom 3 yaitu negatif. Baris 3 kolom 1 itu positif, baris 3 kolom 2 itu negatif, baris 3 kolom 2 itu positif. Maka kofaktor dari B sama dengan min 2 min 1 3 2 1 min 4 min 1 min 1 3. Maka ADJ B dikofaktorkan dengan B transport. Maka B sama dengan min 2 2 min 2 plus
min 2, 2, min 1, min 1, 1, min 1, 3, min 4, 3. Nah, sekarang cari inverse B-nya, yaitu min 1 sama dengan 1 per determinan B, ADJ B. Maka 1 per det B, karena determinan B itu min 1, maka 1 per min 1. 1 bagi min 1 itu min 1, maka min 1 kali min 2 itu 2. 2 min 1 kali 2 itu min 2, min 1 kali min 1 itu plus 1, min 1 kali min 1 itu plus 1, min 1 kali plus 1 itu min 1, min 1 kali min 1 itu yaitu plus 1, min 1 kali min 3 yaitu plus, min 1 kali 3 itu min 3, min 1 kali min 4 yaitu plus 4, min 1 kali min 3 yaitu min 3. Maka inverse dari matriks B yaitu 2 min 2 min 1, 1 min 1, 1 min 3 plus 4 min 3. Mungkin ini yang bisa kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan buktikan soal yang telah kita bahas menggunakan aplikasi Maple. Di sini kita sudah masuk ke aplikasi Maple, dan untuk soal yang pertama di sini, jika A sama dengan metrik A yaitu 0, 1, 2, 3, dan untuk metrik B yaitu negatif 1, 5, 0, negatif 2, maka A ditambah B adalah. Nah, kita akan masukkan metrik A, lalu 2 kali 2, 0, 1, 2, dan 3. Dan untuk metrik B negatif 1, 5, 0, negatif 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah A tambah B. Kolom A ditambah B. Nah, jadi hasil dari metrik A ditambah metrik B yaitu negatif 1, 6, 2, dan 1. Yang selanjutnya yaitu soal yang kedua. Kita masukkan dulu metrik A yang berorder 2 kali 3 kali 2. Metrik A yaitu 3, 5, 9, 7, 11, dan 13. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari 3A. Oke, kita cari epsilon 3A. Nah, dan hasilnya adalah 9, 15, 27, 21, 33, dan 39. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini perkalian 2 metrik. Kita input dulu metrik A yang berorder 2 kali 2. 2, 7, 5, dan 8. Dan kita input metrik B yang berorder 3 kali 2. Kita setting dulu 3 kali 2 kali 3 maksudnya, yaitu negatif 1, 5,
dan 0 3 2 4 3 2 4. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan nilai dari A kali B. Maka ekuivalen A kali B. Nah, dan ini hasilnya dari perkalian dua metrik, yaitu 19, 24, 28, 19, 41 dan 32. Nah, yang selanjutnya yaitu soal yang keempat. Di sini kita akan menentukan sebuah determinan dari metrik M yang berorder 3 kali 3. Kita input dulu sebuah metrik M. Kita setting untuk ordernya 3 kali 3. Itu 1 0 negatif 3 4 5 2 0 negatif 1 dan negatif 0, sebuah metrik M. Di sini yang ditanyakan adalah determinan dari metrik M. Nah, kita akan mencari yaitu determinan M titik 2 sama dengan det M dalam kurung M titik koma. Nah, jadi determinan dari metrik M yaitu 14. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Di sini kita disuruh menentukan inverse dari metrik B, yaitu metrik yang berorder 3 kali 3. Kita input dulu sebuah metrik B yang berorder 3 kali 3, karena di sini sudah settingan 3 kali 3. Pengkotakan 1 2 1 3, cari di sini 0, maksudnya 0, di sini 3, di sini 1, terus negatif 1 2 dan 0. Nah, yang ditanyakan adalah inverse dari metrik B. Kita akan mencari inverse, di mana inverse B itu titik 2 sama dengan inverse dalam kurung B titik koma. Nah, jadi hasilnya adalah di sini inverse dari metrik B yaitu 2 negatif 2 1 1 negatif 1 1 negatif 3 4 dan negatif 3. Nah, itu dia pembuktian mengenai operasi metrik pada aplikasi Maple. Jadi kesimpulannya bahwa materi yang kami bahas yaitu matrik, kami sangkut pautkan dengan aplikasi Maple bahwa hasilnya sama antara aplikasi Maple dan hasil uji atau hasil hitung yang kami hitung dari materi tersebut. Jadi sangkut pautannya itu sama antara nilai akhir yang kami bahas dari materi dan nilai yang ada di aplikasi Maple, yaitu matrik hasilnya sama. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.